Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak SD Azkiyah hari ini bertemu kembali bersama Bunda Mela. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hari ini kita untuk beramal soleh yang terbaik. Pada kesempatan ini, Bunda mau mengisi tausiah keputrian tentang adab bergaul. Ya, bagaimana adab bergaul dalam Islam? Bagaimana Islam mengatur pergaulan antara lawan jenis supaya selamat dunia akhirat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hidup di dunia ini pasti memiliki teman atau kawan. Tidak mungkin kita hidup sendirian tanpa membutuhkan teman. Itu sebabnya kita adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan tangan orang lain. Islam mengajarkan cara bergaul yang baik melalui pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang banyak memiliki sahabat. Dalam bergaul, Nabi adalah sosok penyayang kepada para sahabatnya. Selain sosoknya yang penyayang, Nabi dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah mengolok-ngolok atau mengejek sesama sahabatnya. Demikian itu sebab dilarang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam bergaul, kita harus menjadi orang yang damai dan mendamaikan, tidak sampai berselisih ataupun bertengkar dengan siapapun. Dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, yang kedua dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang." Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa dalam bergaul harus menjauhi sikap buruk sangka dan gosip. Kedua, sifat itu harus dijauhi agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Yang ketiga, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nah, dalam ayat ini juga memberikan pesan kepada kita untuk menjalin pertemanan yang harmonis, yang damai, bukan pertengkaran. Harmoni menjadi senjata bagi tumbuhnya pertemanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tuntunan Al-Quran dalam bergaul yang diinginkan oleh Allah sehingga menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku, bagaimana kalian sudah melaksanakan pergaulan yang sesuai dengan adab-adab dalam Islam? Nah, untuk lebih semangat lagi, kalian simak ya video berikut ini tentang adab bergaul dalam Islam. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Gimana kabarnya? Miss doakan anak-anak Miss dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah di rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah setoran surah atau murojaah surah dan sholat duha, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran akhlak. Oke, jadi pembelajaran akhlak kita hari ini adalah tentang adab
bergaul. Nah, anak-anak Miss pasti tahu kan bergaul itu maksudnya apa? Ya, bergaul itu adalah bagaimana menjalin hubungan bersama kerabat atau teman sebaya kita. Setelah ini, Miss akan memberikan informasi mengenai adab atau cara bergaul bersama teman. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video animasi berikut ini. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan seperti hadis riwayat At-Tirmizi berikut ini. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Nah, sesama muslim kita harus saling mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita. Itu artinya kita mendoakan kebaikan untuknya. Nah, selanjutnya adalah kita tidak boleh mengumpat ataupun mengucapkan kata-kata kotor lainnya ketika berbicara kepada kerabat ataupun teman kita. Jadi kita harus menggunakan atau bertutur kata yang baik ketika berbicara. Nah, selanjutnya kita harus saling memaafkan dan tidak mencari kesalahan orang lain. Jadi ketika ada teman kita yang salah, kita harus saling memaafkan ya, anak-anak. Dan yang terakhir adalah saling memberikan hadiah kepada kerabat ataupun teman kita. Hal ini sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka. Nah, seperti salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim berikut ini, yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Berdasarkan hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus pandai-pandai dalam bergaul. Artinya kita harus mencari teman yang baik yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan pula. Dan kita tidak boleh hanya mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kita juga harus mengerjakan kebaikan sehingga kita juga dapat dicontoh oleh orang lain. Gitu ya anak-anak Miss. Oke, Miss rasa cukup sekian pembelajaran akhlak kita pagi ini. Harapan Miss adalah anak-anak Miss dapat menerapkan adab bergaul ini dimanapun kamu berada, baik itu bersama teman di rumah ataupun di sekolah, serta bersama saudara-saudara lainnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu dan semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.